Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa'dallahi haqqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hadirnya kita di saat yang mubarakah ini di masjid yang kita cintai dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat, adalah bukti kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman kita yakini, rukun Islam kita taati, dan kemudian ketika kita menjadi tampilan yang ihsan, selain kita menjadi muslim, selain kita menjadi mukmin, selain kita menjadi muhsin, maka ketiga elemen ini adalah menjadi akar kuat seseorang disebut sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munajat syukur kita panjatkan atas kudrah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ini kita mendapatkan perolehan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan anugerah yang kita terima itu tetap menjadikan kita sebagai pribadi yang istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Habibana Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan-pesan risalahnya sampai kepada masa kita, hatta ila yaumil qiyamah. Kita sangat mencintai beliau. Kita lantunkan salawat dan salamnya dalam berbagai kesempatan.
Semoga kesemua itu menghantarkan kita nanti di yaumul jaza. Selain kita berharap maghfirah dari Allah, kita pun mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti kita dihantarkan menjadi ahlul jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala yang kita jalani dalam hidup ini berbatas waktu. Ada durasinya, ada periodenya, ada masa baktinya. Ketika kita kecil, masa kecil, masa anak-anak, ada batasnya. Remaja, ada batas waktu. Dewasa, manula, usila, ada batas waktu. Kita bersekolah, mondok, ada batas waktu. Ketika kita bekerja, ada pensiunnya, ada limitnya. Demikian juga kita akan pensiun dari dunia ini sesuai dengan amanah waktu yang Allah amanahkan, titipkan kepada kita. Mau tidak mau, kita tinggalkan dunia ini karena periodenya sudah habis. Lalu kita menuju ke satu masa di mana kita harus mempertanggungjawabkan ke semua yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Apa yang kita lakukan di dunia ini tidak akan terlepas dari beberapa hal. Yang pertama, kehidupan sosial. Kita ini makhluk sosial. Selain sebagai makhluk pribadi, ada kehidupan-kehidupan zona individual. Ada juga kehidupan-kehidupan sosial. Agama yang kita cintai memberikan tuntunan agar kita baik secara individual dan baik secara sosial. Soleh secara individual dan soleh secara sosial. Dimanapun kita berada, kesolehan itu akan harus terwujud. Menghadirkan solihul makan, kemaslahatan dimanapun ia berada di tempat-tempat yang ia ada. Maka di sini bertemu antara ajaran dengan tradisi, antara ajaran dengan budaya, sama-sama menuju dan melahirkan kebaikan. Misalnya ada pepatah, adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Semua kita mengarahkan karena tujuan kita hadir di muka bumi ini adalah untuk menjadi hamba Allah. Inna wa'dallahi haqqun. Janji Allah adalah hak. Allah mengabarkan kepada kita dalam nasnya, dalam firman-Nya, dikuatkan dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kehidupan dunia itu ada. Maka kalian harus eksis dan memberikan peran, mewarnai dalam kehidupan dunia ini. Lahirlah seperti apa yang kita baca dalam doa keseharian kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dalam hidup ini harus hasan.
baik yang berkaitan dengan sesama secara horizontal ataupun dengan Allah secara vertikal. Nanti kita di sana di akhirat akan ditanyai, apakah engkau ketika di dunia ini memberikan efek, memberikan satu pengaruh kepada sesama, sehingga sesama itu merespon dengan baik, maka baiklah kita. Tetapi ketika sesama itu merespon dengan tidak baik nanti, itu berarti pertanda ketika kita di dunia, hal-hal yang kita lahirkan, hal-hal yang kita wujudkan adalah hal-hal yang tidak baik. Hubungan itu terjadi antara kalangan-kalangan terdekat, suami dan istri, orang tua dan anak, kolega, teman kerja, teman sejawat, tetangga dekat, kerabat dekat, bermula dari situ. Maka kemarin selama kita bulan Ramadan, lalu sampai kita di Syawal, itu adalah dalam rangka mentawudkan hati dengan hati, supaya kita mendapatkan hasanah, tidak hanya di dunia, tapi hasanah fil akhir. Apa yang kita lakukan dalam perspektif ibadah seharusnya juga memberikan pengaruh kepada dimensi muamalah, kepada dimensi sosial. Laisal id liman labisal jadi walakin id liman kufahu tazid. Tidaklah orang yang menemukan Idul Fitri itu adalah orang-orang yang hanya bergembira dengan pakaian baru yang ia kenakan. Tapi orang-orang yang mendapatkan Idul Fitri itu, kefitrahan itu, adalah orang-orang yang melakukan pembaharuan takwanya. Semuanya semakin meningkat. Janganlah ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin meningkat kuantitas dan kualitasnya hanya pada bulan Ramadan saja. Tapi ujian sebenarnya adalah ketika kita berada pada bulan-bulan atau waktu-waktu pasca Ramadan, termasuk hari ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka dalam konsep atau perspektif tauhid dan tasawuf ada dua penyikapan kita ketika kita dihadapkan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik khairihi wa syarrihi min Allah. Yang pertama, kita ini merasa optimis bahwa kita akan mendapatkan anugerah Allah, baik di dunia ataupun akhir, menurut perhitungan kita. Karena kita punya kekuatan ibadah, kekuatan iman takwa, kekuatan bersilaturahmi, kekuatan melakukan perbuatan baik, kekuatan infak, kekuatan sedekah, kekuatan kebaikan-kebaikan lainnya. Itu adalah potensi optimis untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan roja. Harapan itu begitu kuat. Tapi ini dunia, wa tilkal amsalun dawiluha bainan nas. Allah pergilirkan nasib satu pribadi dan satu kaum dengan pribadi dan kaum lainnya. Terkadang kita sukses, tapi jangan lupa bisa juga kita gagal. Terkadang kita berhasil, seringkali kita dihadapkan kepada kegagalan-kegagalan. Itu semua membutuhkan sikap syukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap roja tadi, mengharap rahmat Allah, harus dipupuk setiap waktu dengan zikir, dengan kita tafakkur. Janganlah kita menganggap kita ini adalah orang-orang terbaik dalam ibadah, dalam terbaik dalam sosial.
Lupakan kebaikan-kebaikan kita. Lihat kekurangan-kekurangan kita. Kalau ini yang kita jadikan sebagai sikap, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang santun, pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kebalikan daripada roja adalah khauf, khawatir, pesimis, baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Usia tenaga kerja, usia kerja kita sekarang lebih banyak dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja. Itu membuat pesimis anak-anak muda yang mencari kerja. Pada usia-usia ini, anak-anak yang atau remaja atau usia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan dibukakan kesempatan min haitsu la yahtasib. Kesempatan dari arah yang tidak diduga-duga. Di antaranya rajulun muta'allaqun fil masajid, hadis Nabi. Seorang anak muda yang hatinya terkait dengan syiar masjid, insya Allah Allah bukakan jalan untuk mendapatkan hasanah fid dunya. Tentu pesimis terbesar kita adalah nanti di akhirat. Ketika kita digiring ke padang mahsyar, lalu kita dihadapkan kepada mizan timbangan, amal baik kita ditimbang dengan amal buruk kita sudah merasa sangat pesimis. Apakah mampu amal buruk kita lebih sedikit daripada amal baik kita? Yang tahu seberapa banyak amal baik adalah kita sendiri. Seberapa banyak kita zakat sedekah kita tahu. Seberapa banyak kita sholat kita tahu. Seberapa banyak kita maksiat kita tahu. Maka tiap saat kita harus tadabkur, zikir kepada Allah sekaligus introspeksi. Semoga di sisa-sisa usia kita mendapatkan husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berlalunya Ramadan dan sekarang kita berada pada bulan Syawal. Sebentar lagi kita akan sampai kepada bulan-bulan yang sangat penting, di antaranya adalah haji. Semoga pintu-pintu barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu hadir dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Jadilah pribadi yang senantiasa memperbaharui iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadin nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadiman faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.